warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Erlianti dengan NIM 2305 0150 0008. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai grafemik yang meliputi grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari grafemik. Jadi, grafemik itu disebut sebagai grafematik, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari sistem grafis dan aturan suatu bahasa. Grafemik ini juga bertugas mempelajari identifikasi dan interaksi grafem serta korelasinya dengan fonem. Semua ini memperhitungkan hubungan interaksinya dengan bahasa lisan. Mengenai grafemik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada grafem dan fonem. Perlu diketahui bahwa fonem merupakan satuan bunyi terkecil unit bahasa yang berfungsi untuk membedakan suatu makna bahasa. Dan fonem ini mencakup banyak huruf. Sedangkan grafem merupakan sistem aksara yang dibentuk berdasarkan ejaan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, grafem ini diatur dalam Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang berlaku pada tahun 2019 menggantikan ejaan sebelumnya, yakni ejaan yang disempurnakan. Grafem terdiri dari 26 huruf yang meliputi 5 buah vokal dan 21 konsonan. Dalam suatu penjelasan di suatu sumber, ditemukannya beberapa kasus yang mencakup grafem dan fonem dalam bahasa Indonesia. Kasus yang pertama yakni grafem mewakili 2 fonem. Misalnya, yang terdapat pada kasus grafem E mewakili 2 fonem, yakni E tertutup dan E terbuka. Contoh, kata empang dan embun. Dalam kata ini, kita menemukan perbedaan antara fonem E dan fonem E. Sementara dalam sistem grafem, kita hanya mengenal huruf E, tidak ada huruf E. Artinya, 2 fonem ini hanya mewakili satu grafem saja, yaitu E. Yang kedua, yakni kasus 2 grafem mewakili satu fonem. Contohnya pada kata sayang. Dalam fonem ini, kata sayang terdiri dari 6 buah huruf atau 6 buah huruf dalam fonem, yakni S, A, Y, A, N, dan G. Sedangkan dalam grafem, kata ini hanya terdiri dari 5 buah huruf saja, yakni S, A, Y, A, dan Eng. Kasus yang ketiga, grafem mubazir. Dalam bahasa Indonesia, ada 2 fonem yang memiliki bunyi yang sama, seperti grafem V dan F dan grafem K dan Q. Mengapa demikian? Kita bisa melihatnya dalam contoh yang ditampilkan dalam video ini, yakni kata faktor dan vaksin, dan contoh kedua kata kari dan kari. Contoh tersebut menggunakan penggunaan huruf yang berbeda, akan tetapi bunyinya namun maknanya berbeda. Karena itulah disebut dengan grafem mubazir, sebab adanya penggunaan huruf yang sebenarnya bunyinya sama, akan tetapi digunakan dalam bentuk kata yang berbeda. Kasus yang terakhir, yaitu yang keempat, yakni grafem yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya terdapat pada huruf X. Contoh katanya, seno. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf X ini berfungsi sebagai huruf S karena berada di awal kata, seperti yang terdapat pada contoh yang baru saja saya sebutkan. Oleh sebab itulah,
Kasus ini disebut dengan grafem yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Poin selanjutnya adalah alofon. Alofon yaitu merupakan pembedaan realisasi pengucapan kata karena posisinya yang berbeda dalam sebuah kata. Misalnya, fonem I pada kata tani oleh alofon I tinggi atas depan tak bundar karena pelafalan katanya yaitu tani. Sedangkan pada kata tarik diwakili oleh alofon I tinggi bawah depan tak bundar karena lafalnya adalah tarik. Contoh yang kedua seperti fonem K pada kata baku diwakili oleh alofon K terbuka karena lafalnya adalah baku. Sedangkan pada kata bapak diwakili oleh alofon K yang mirip dengan tanda baca tanya karena pelafalannya adalah bapak, di mana K di sini direalisasikan dengan K mati. Dengan kata lain, fonem I direalisasikan oleh alofon I tinggi atas depan tak bundar dan alofon tinggi bawah depan tak bundar. Fonem U direalisasikan oleh alofon U tinggi atas belakang bundar dan alofon U tinggi bawah belakang bundar. Sedangkan fonem O direalisasikan oleh alofon O tengah atas belakang bundar dan O tengah bawah belakang bundar. Poin selanjutnya adalah ejaan. Menurut IDA 2010, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, yakni huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan yang kita pakai sekarang dalam berkomunikasi merupakan ejaan yang sudah disempurnakan. Namun, ada pula jenis ejaan yang ada sebelum adanya ejaan yang disempurnakan ini, yaitu ejaan Van Ophuijsen, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Latin. Ejaan ini memiliki ciri yang sangat mencolok, yakni penggunaan kata TJ untuk J, J untuk Y, OI untuk U, TJ untuk C, dan CH untuk HH. Contohnya pada kalimat Jakarta yang pada ejaan yang belum disempurnakan dibaca dengan di Jakarta. Lalu kata sayang dibaca dengan sajang, guru dibaca dengan goeroe, cantik dibaca dengan tejantik, dan akhir dibaca dengan acir. Seperti itulah penjelasan saya mengenai materi gram fonemik ini. Jikapun ada penjelasan yang keliru mohon dimaafkan, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.